Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajarnya. Pada pelajaran sebelumnya, kalian mempelajari tentang mekanisme kerja kelenjar ovarium dan siklus menstruasi. Pelajaran ini cukup sulit. Untuk mempelajari pelajaran berikutnya, kita ingat sejenak pelajaran mekanisme kerja kelenjar ovarium ini. Baik, perhatikan grafik ini sekali lagi. Ini adalah grafik mekanisme kerja kelenjar ovarium atau siklus menstruasi. Pada perempuan dewasa pengertian di dalam biologis itu apabila perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Itu artinya perempuan itu sudah dewasa secara biologis. Nah, menstruasi misalnya hari ke-1 sampai ke-5 atau ke-6 ini disebut dengan masa menstruasi. Terjadi karena penurunan hormon estrogen. Ayo, yang warnanya biru ini adalah estrogen dan progesteron. Menurunnya estrogen dan progesteron itu menyebabkan luruhnya atau terlepasnya jaringan endometrium. Jaringan endometrium itu jaringan pembuluh darah yang melekat pada dinding rahim. Sel-selnya mati kemudian terlepas, disebut dengan menstruasi. Sampai dengan hari ke-5 atau ke-6 setelah masa menstruasi, masa berikutnya adalah masa praovulasi. Ditandai dengan meningkatnya FSH. Setelah FSH sampai pada puncaknya, FSH ini menyebabkan kelenjar ovarium memproduksi hormon estrogen. Jadi yang memerintah kelenjar ovarium dalam menghasilkan estrogen adalah FSH ini. Estrogen terus meningkat sampai puncaknya menjelang hari ke-14. Estrogen berfungsi untuk pematangan sel telur di dalam folikel melalui peristiwa pembelahan sel secara meiosis. Nanti di hari ke-14, LH meningkat. Luteinizing hormon yang dihasilkan oleh hipofisis ini, meningkatnya LH ini menyebabkan sel telur yang masak tadi dikeluarkan atau dilepaskan dari ovarium. Masa itulah yang disebut dengan masa ovulasi. Hari ke-14. Setelah masa ovulasi, yaitu masa pasca ovulasi. Masa pasca ovulasi itu LH-nya terus menurun. Kemudian folikel yang telah melepaskan sel telur tadi berubah menjadi badan kuning atau korpus luteum, sudah tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan estrogen. Yang biru sedikit rendah di sini. Tetapi yang dihasilkan adalah progesteron. Nah, meningkatnya progesteron ini berfungsi untuk penebalan dinding endometrium. Dinding endometrium yang menebal itu secara alamiah sebenarnya tujuannya untuk membantu pelekatan kalau misalnya terjadi kehamilan. Setelah masa ovulasi, jika terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Nah, embrio awal atau setelah perkembangan zigot itu bisa melekat dengan mudah pada dinding rahim yang sudah mengalami penebalan karena terdapatnya jaringan-jaringan pembuluh darah yang dibentuk oleh progesteron ini. Kalau tidak terjadi kehamilan, nanti menjelang hari ke-28 progesteronnya menurun
menurunnya progesteron menyebabkan menstruasi kembali. Nah, ini mengingat pelajaran yang lalu, kita lanjutkan sekarang. Pelajaran berikutnya kita pelajari fertilisasi dan perkembangan embrio. Baik, perhatikan gambar ini dengan baik. Pada perempuan dewasa setelah mengalami menstruasi, masa berikutnya adalah masa praovulasi. Meningkatnya FSH, kemudian diikuti meningkatnya apa? Hormon estrogen untuk pematangan sel telur di dalam folikel. Selanjutnya, menjelang hari ke-14, sel telur yang telah masak dilepaskan dari ovarium. Dilepaskan dari folikel di ovarium. Peristiwa itu disebut dengan ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium. Ditangkap oleh corong saluran telur yang berumbai seperti jari ini. Setelah ditangkap, telur bergerak. Biasanya setiap bulan perempuan dewasa menghasilkan sebuah sel telur masak. Bergerak secara peristaltik. Nah, kurang lebih di sepertiga bagian dari panjang sel telur, panjang saluran telur dari sini sampai ke sini, kurang lebih sepertiga ini. Kalau pada saat telur di sini, inilah yang disebut dengan istilah masa subur, yaitu masa di mana kalau terjadi perkawinan, maka akan kemungkinan besar akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Jadi saya ulang, jika telur berada di sini, berada di dalam saluran telur, kemudian perempuan ini melakukan perkawinan, sel sperma masuk dalam jumlah yang sangat banyak, berjuta-juta, bergerak dengan menggunakan ekornya berenang menuju ke sel telur. Karena sel telur ini menghasilkan enzim untuk menarik sel telur. Selanjutnya, sel sperma yang jumlahnya bisa jutaan itu mengelilingi sel telur. Kemudian jika ada salah satu yang berhasil untuk menembus membran sel telur seperti ini, maka nanti akan terjadi inti sel sperma dengan inti sel telur terjadi peleburan. Itulah yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan, yaitu peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur menghasilkan zigot. Nah, selanjutnya zigot yang hanya satu sel berasal dari peleburan dua inti sel sperma dengan inti sel telur tadi, bergerak terus menuju ke uterus atau rahim. Sel-selnya terus membelah, zigot membelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya membentuk morula. Kemudian morula membentuk blastula. Pada masa blastula ini harus segera melekatkan diri pada dinding rahim karena makanan yang disediakan oleh sel telur sudah habis karena jumlahnya sedikit. Jadi sel telur pada manusia, termasuk pada mamalia, itu terdapat putih telur dan kuning telur, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, dia harus segera melekatkan diri dan membentuk jaringan pembuluh darah untuk menghubungkan dengan dinding rahim atau dinding uterus. Nah, kemudian setelah blastula melekatkan diri membentuk gastrula semacam ini. Nah, selanjutnya blastula membentuk berkembang menjadi gastrula. Seperti ini gambarnya. Kalau gastrula itu seperti bola, ada rongganya.
kemudian membentuk jaringan pembuluh darah yang menghubungkan antara embrio awal ini dengan induk atau dengan dinding uterus. Jaringan itu disebut dengan istilah jaringan plasenta. Nah, plasenta seperti anak-anak ketahui fungsinya menghasilkan hormon HGC, hormon gonadotropin chorion. Hormon ini berfungsi untuk mempertahankan agar korpus luteum atau badan kuning, jadi folikel yang telah melepaskan sel telurnya tadi disebut dengan badan kuning, ya, atau korpus luteum. Ini menghasilkan hormon progesteron untuk penebalan dinding rahim ini, supaya embrio awal itu bisa melekat dengan mudah, bisa membentuk jaringan penghubung antara embrio dengan embrio awal ini. Nah, jaringan pembuluh darah yang menghubungkan itu atau plasenta itu menghasilkan hormon HGC, mempertahankan agar korpus luteum atau badan kuning tetap menghasilkan hormon progesteron. Inilah yang disebut dengan awal kehamilan, yaitu awal melekatnya embrio pada dinding rahim. Plasenta tetap menghasilkan hormon gonadotropin chorion, mempertahankan agar korpus luteum atau badan kuning ini tetap menghasilkan progesteron untuk menjaga ketebalan jaringan endometrium, juga berfungsi untuk melekatkan embrio ini supaya bisa melekat kuat sehingga tidak mudah terjadi keguguran. Nah, perkembangannya seperti ini. Jadi telur yang sudah dibuahi pada saluran telur membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi morula, morula menjadi blastula, pada masa blastula melekatkan diri pada dinding rahim atau bernidasi istilahnya, dengan membentuk jaringan plasenta, jaringan pembuluh darah itu, kemudian berkembang menjadi gastrula, gastrula kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi masa ini disebut dengan masa embrio awal, kemudian berkembang menjadi embrio. Pada masa embrio terjadi organogenesis. Apa itu organogenesis? Organogenesis adalah pembentukan organ-organ. Jadi diawali dengan membentuk jaringan-jaringan yang lain, kemudian jaringan-jaringan itu membentuk organ. Nah, perkembangan berikutnya bisa kamu lihat dipelajari pada slide berikutnya. Kita lanjutkan. Di sini sudah saya buatkan suatu resume atau suatu rangkuman untuk memudahkan kalian untuk belajar. Jadi kita ulang sekali lagi, setiap bulan, tepatnya setiap 28 hari, ovarium akan menghasilkan sebuah sel telur masak. Sel telur, kalau misalnya bulan pertama ovarium kiri yang menghasilkan, bulan berikutnya adalah ovarium kanan. Sel telur yang telah masak dilepaskan dari ovarium, peristiwa itu disebut dengan ovulasi. Yang terjadi di hari ke-14. Selnya ditangkap oleh corong oviduk atau infundibulum, dibantu oleh fimbria yang seperti jari-jari itu, dan terus bergerak menuju ke oviduk. Jika pada saat telur berada di oviduk, berada di dalam saluran telur, terjadi perkawinan, maka sel sperma akan masuk dalam jumlah yang sangat banyak menuju oviduk dan akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi disebut dengan zigot. Zigot akan terus membelah membentuk morula, berkembang menjadi blastula,
Selanjutnya blastula melekat pada dinding uterus atau rahim yang disebut dengan nidasi atau implantasi. Blastula akan terus berkembang menjadi gastrula, selanjutnya menjadi embrio, dan embrio berkembang menjadi janin atau fetus dengan membentuk organ-organ yang disebut dengan istilah organogenesis. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang yang berikutnya. Masih ada informasi tentang fertilisasi dan perkembangan embrio. Setelah embrio melekat dinding uterus akan membentuk plasenta dan tali pusat. Jadi kalau plasenta itu jaringan pembuluh darah yang menghubungkan antara dinding rahim dengan tali pusat yang keluar dari pusar. Kemudian kalau tali pusat menghubungkan jaringan pembuluh darah yang menghubungkan antara plasenta dengan janin. Nah, ini keduanya merupakan jaringan pembuluh darah untuk menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan dan untuk mengeluarkan zat-zat yang dikeluarkan. Misalnya, menyalurkan zat makanan dan oksigen. Dari mana? Ya, dari tubuh ibu ke embrio, dari sistem peredaran darah ibu menuju ke embrio. Kemudian yang kedua mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Janin itu hidup, bernafas. Pernafasan menghasilkan sisa metabolisme CO2. Harus dikeluarkan dari janin atau embrio. Dikeluarkan melalui plasenta dan tali pusat. Dialirkan atau dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah ibu. Nanti yang mengeluarkan CO2-nya ya ibunya itu. Yang berikutnya adalah mencegah masuknya kuman, penyakit, dan racun. Tempat memberikan sistem kekebalan tubuh dari ibu ke embrio atau janin. Nah itu jadi tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan zat-zat saja, tetapi plasenta dan tali pusat juga memiliki fungsi yang lain. Jika sel telur tidak dibuahi, maka tidak akan terjadi kehamilan. Sel telur setelah 2 kali 24 jam ketika berada dalam saluran telur, jika tidak dibuahi akan mati. Kalau sel telur mati, tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum atau badan kuning ya kalau tidak terjadi kehamilan, tidak terbentuk plasenta. Tidak adanya plasenta, maka HGC, hormon gonadotropin chorion, tidak dihasilkan. Selanjutnya, badan kuning yang menghasilkan progesteron itu akan mati menjadi badan putih atau korpus albikan. Sehingga akhirnya progesteronnya menurunnya progesteron itu menyebabkan terjadinya menstruasi. Ini di akhir bulan, kurang lebih di hari ke-28. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita ikuti bagaimana perkembangan embrio di dalam uterus. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita pelajari tentang perkembangan embrio di dalam uterus atau rahim. Pada gambar tampak ini adalah gambar embrio awal pada usia kehamilan 1 bulan atau 4 minggu. Pada usia 4 minggu, di sini sudah tampak adanya ruas-ruas tulang belakang mulai berkembang. Kemudian juga tampak perkembangan organ mata, ya. Kemudian juga telinga. Kepala ukurannya masih lebih besar daripada
kepala badan masih menjadi satu ya, dan kepala ukurannya lebih besar di sini. Nah, ini adalah jaringan endometrium, penebalan dinding-dinding pembuluh darah pada rahim atau uterus. Kemudian ini adalah plasenta, dan di sini ada tali pusatnya untuk menyalurkan makanan. Nah, di sini nampak jelas. Ini berarti jaringan endometrium. Kemudian kalau di sini sudah ini plasenta ya. Ini tali pusat. Jadi saya ulang. Tali pusat menghubungkan antara embrio dengan plasenta. Plasenta menghubungkan antara tali pusat ini melekat pada dinding rahim. Usia kehamilan 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip bayi. Cuma kepalanya masih lebih besar. Organ mata, telinga sudah nampak lebih sempurna walaupun belum sempurna 100%. Demikian juga jari tangan, jari kaki ya. Masih belum tampak wujud manusianya. Kita lanjutkan. Ya, usia kehamilan 2,5 bulan atau 10 minggu. Ini panjang janinnya sudah 6 cm, sudah terlihat seperti manusia, seperti bayi, cuma ukuran kepalanya masih lebih besar daripada ukuran badannya. Tapi sudah nampak di sini kepala dan badan sudah ada, tidak menjadi satu, sudah terlihat lehernya di sini. Berikutnya usia kehamilan 16 minggu atau 4 bulan. Panjang janin mencapai 19 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Iya, posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya usia kehamilan 40 minggu atau 10 bulan, 9 bulan ya, ini intinya sudah siap dilahirkan. Posisi kelahiran normal seperti ini, kepala ada di bawah. Nah, setelah dilahirkan nanti bidan akan memotong tali pusatnya. Setelah dipotong tali pusatnya, resmilah dia harus mengambil oksigen dari udara bebas, sudah tidak tergantung lagi dari induknya, menjadi individu baru. Nah, begitulah perkembangan embrio di dalam uterus. Kita lanjutkan sekarang untuk menyingkat waktu. Kalian disuruh juga mempelajari tentang penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Ini adalah gambar beberapa gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, gangguan itu bisa terjadi pada organ reproduksinya, tetapi juga tidak hanya penularannya saja yang terjadi melalui hubungan seksual. Baik, kalian juga bisa sambil mencari informasi di website tertentu ya, di dalam buku. Yang pertama adalah kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini sering menjangkit pada orang-orang yang utamanya berganti-ganti pasangan dan tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik. Bakteri ini akan merusak saluran reproduksi dan menimbulkan rasa yang sakit, nyeri luar biasa, apalagi ketika buang air kecil. Kita lanjutkan untuk menyingkat waktu. Yang berikutnya adalah sifilis. Penyakit ini juga disebabkan bakteri namanya Treponema pallidum.
ditularkan melalui hubungan seksual. Dari atas beberapa stadium, pada stadium lanjut, sifilis tidak hanya menyerang organ di sekitar organ reproduksi, tetapi juga bisa menyerang organ lain, seperti hati, susunan saraf, dan otak. Yang ketiga, herpes genital. Herpes itu kalau dalam bahasa Jawa istilahnya dumpo, tapi ini herpes pada organ kelamin. Penyebabnya adalah virus herpes simplex yang ditularkan melalui hubungan seksual. Selain menyerang organ reproduksi laki-laki dan perempuan, juga menyerang kulit. Sekarang sudah diketahui bahwa ada hubungan antara infeksi virus herpes dan kanker leher rahim. Kita lanjutkan. Iya, keputihan atau flor albus disebabkan oleh bisa jamur, bisa virus, bisa bakteri. Keputihan atau disebut juga dengan Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung banyak gula. Kemudian lembab. Jamur ini sering ditemukan pada perempuan hamil penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Juga perempuan-perempuan yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya, juga kebersihan barang-barang yang dipakai. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ini yang paling mengerikan, karena sampai saat ini tidak ada obat yang efektif, yaitu AIDS. Ya, kepanjangannya adalah acquired immunodeficiency syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus namanya HIV, human immunodeficiency virus. Dari kepanjangan HIV, kita mengetahui bahwa ini virus menyerang sistem imun, sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi penyakit ini tidak menyerang atau terdapat pada organ seksual, tetapi menyerang sel-sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sehingga kalau sistem kekebalan tubuh itu rusak, maka orang tersebut tidak memiliki kekebalan tubuh. Apa akibatnya kalau orang tidak memiliki kekebalan tubuh? Orang akan terus menderita sakit dan tidak bisa sembuh. Nah, penyakit ini, AIDS, baru terlihat setelah 6 bulan sampai 5 tahun. Artinya masa inkubasinya cukup lama. Begitu orang terinfeksi virus HIV, maka orang tersebut tidak langsung merasakan sakitnya, baru terlihat setelah 6 bulan sampai 5 tahun. Kita lanjutkan. Masih lanjutan tentang AIDS. Jika terinfeksi kuman tertentu yang bagi orang biasa, orang-orang yang tidak terinfeksi, kuman tertentu itu tidak membahayakan. Misalnya orang yang tidak terinfeksi, orang yang sehat, tidak terkena AIDS, kalau misalnya sakit batuk, mungkin sakit diare, itu umumnya tidak menyebabkan kematian. Tetapi bagi penderita AIDS itu bisa meninggal, karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh, tidak bisa sembuh. Kita tidak perlu panik menghadapi penyakit ini jika mengetahui cara penularannya. Tidak seperti influenza yang menular melalui udara, penyakit ini menular melalui cairan tubuh. Cairan tubuh bisa berupa darah atau mungkin berupa liur dan sebagainya. Menghirup udara di sekitar penderita AIDS
atau bersalaman dengan penderita AIDS tidak menyebabkan tertular. AIDS menular melalui transfusi darah. Kalau misalnya ada penerima darah, kemudian darah yang didonorkan itu terkontaminasi atau terdapat virus HIV, maka akan tertular. Melalui jarum suntik yang pernah dipakai penderita AIDS. Oleh karena itu, jarum suntik sekali pakai harus dibuang. Berhubungan seksual dengan penderita AIDS, ini penyebab yang pokok. Berganti-ganti pasangan berpotensi besar terjadi penularan virus HIV. Bayi yang dikandung ibu penderita AIDS kemungkinan juga dapat tertular. Nah, ini kemungkinan besar tertular. Karena apa? Kebutuhan bayi oksigen makanan disalurkan melalui darah ibu, melalui plasenta dan tali pusat itu. Sedangkan darah ibu mengandung atau terdapat virus HIV, otomatis bayi yang dikandung itu tertular virus HIV. Demikian pembelajaran kali ini. Selesai sudah untuk bab yang pertama tentang sistem reproduksi manusia. Dipelajari dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal